Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di proses pembelajaran keperawatan FKIK-UMY. Saya Nur Hayati akan membawakan materi terkait dengan proses keperawatan di area gawat darurat dan kritis. Pokok pembahasan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini meliputi pengkajian, kemudian bagaimana kita melakukan reassessment, yang ketiga adalah apa saja diagnosis keperawatan yang bisa muncul, yang keempat adalah intervensi, dan yang kelima adalah bagaimana cara kita melakukan monitoring dan evaluasi pada pasien. Kita akan melihat kembali terkait dengan tujuan kenapa seorang pasien itu dibawa ke ruang emergency atau ruang critical care adalah tujuan utamanya adalah save the life atau kita mengamankan nyawa dari pasien tersebut. Dan yang kedua adalah kita mengurangi terjadinya kecacatan akibat dari penyakit atau kondisi ataupun trauma yang dialami oleh pasien. Kita mengawali pembicaraan kita terkait dengan proses keperawatan di area gawat darurat dan kritis. Proses keperawatan ini adalah sebuah siklus yang berlangsung tahap demi tahap. Tidak bisa seorang perawat hanya melakukan satu bagian dari proses keperawatan. Proses keperawatan di area gawat darurat dan kritis akan dimulai dengan bagaimana kita mengkaji kondisi pasien. Yang kedua, dari hasil pengkajian kita kemudian akan menetapkan apa diagnosis keperawatan yang bisa muncul. Yang ketiga adalah dari diagnosis yang sudah kita tetapkan, apa intervensi yang kita bisa lakukan. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan tindakan atau implementasi, dan kita akhiri dengan evaluasi serta monitoring. Setelah evaluasi dan monitoring, bukan berarti proses keperawatan berhenti, karena akan kita lanjutkan dengan yang namanya reassessment kembali. Untuk langkah yang pertama dari proses keperawatan adalah pengkajian. Pengkajian ini kita bedakan menjadi dua, yaitu initial assessment serta reassessment. Initial assessment atau pengkajian awal kita bagi menjadi primary assessment dan secondary assessment. Kemudian setelah itu kita berlanjut ke reassessment atau pengkajian ulang. Pengkajian primer atau primary assessment atau primary survey itu menggunakan pendekatan A, B, C, D, E, sementara secondary assessment menggunakan pendekatan F, G, H, I. A adalah airway, B adalah breathing atau pola nafas, C adalah sirkulasi, D adalah disability atau sering kita melakukan pengkajian neurologi, dan E adalah examine atau expose. Untuk secondary assessment, F adalah full set of vital sign atau kita melakukan pengkajian tanda-tanda vital, G adalah give comfort atau memberikan kenyamanan kepada pasien, H adalah history serta pengkajian head to toe, I adalah inspect the posterior surface atau kita melakukan pengamatan terhadap kondisi tubuh pasien bagian belakang. Bagaimana cara kita melakukan A, B, C, D, E? Yang pertama adalah untuk airway. Anda bisa melakukan cek jalan nafasnya pasien, apakah ada suara tambahan, apakah ada barang yang menyumbat jalan nafasnya pasien. Kalau kita mendapatkan pasien itu dengan suara gargling atau suara cairan, maka kita bisa melakukan suction. Kalau Anda mendengar suara snoring atau seperti orang mendengkur, maka Anda bisa melakukan tindakan head tilt chin lift atau jaw thrust ketika kita mencurigai pasien ada cedera tulang belakang. Bisa juga kita melakukan penanganan dengan memberikan OPA ataupun NPA. Kalau kita mendengar pasien dengan suara crowing, maka kita bisa memberikan bantuan dengan melakukan intubasi atau dengan needle cricothyroidotomy. Untuk breathing, kita akan mengecek bagaimana pernafasan pasien yang bisa kita lihat dari pergerakan dada pasien, apakah simetris, apakah ada yang tertinggal. Ketika kita menemukan RR atau respiration rate-nya naik, ataupun pasien mengalami henti nafas, maka kita harus segera melakukan bantuan oksigenasi. Untuk sirkulasi, kita akan mengecek nadi serta melakukan pengecekan apakah pasien mengalami perdarahan. Jika kita menemukan pasien
itu tidak ada nadi, maka kita melakukan RJP. Jika kita menemukan pasien ada perdarahan, maka kita harus segera menutup sumber perdarahan tersebut. Pada disability, kita akan mengecek bagaimana GCS pasien dan juga refleks pupil. Serta E adalah exposure, artinya kita memeriksa keseluruhan tubuh dari pasien, apakah ada luka atau tidak. Jika ada luka, maka harus segera kita tutup. Baik, ini adalah format pengkajian yang bisa Anda lihat di UGD. Di dalam UGD ini akan biasanya kita membedakan menjadi warna merah, kuning, serta hijau. Untuk contoh di sini, merah itu menandakan apakah ada gangguan pada RW. Kemudian untuk kuning itu adalah apakah ada gangguan pada breathing. Dan warna hijau itu menandakan apakah ada gangguan pada sirkulasi. Dari setiap pengkajian ABC, Anda sudah disajikan apa tindakan yang bisa Anda lakukan. Kemudian kita akan menginjak kepada reassessment, artinya kita mengkaji ulang. Jadi setelah kondisi pasien stabil, maka kita tidak boleh meninggalkan pasien, tapi harus dilakukan pengkajian ulang yang meliputi 1. Monitoring ABCDE kembali. Yang kedua adalah kita memonitoring jantung, biasanya kita melakukan perekaman EKG. Kemudian kita mengecek kembali tanda-tanda vital, kita mengukur kembali saturasi oksigen dari pasien, kita mengecek berapa output urin dari pasien tersebut, serta kita bisa berkolaborasi dengan pemberian analgetik ataupun obat yang lain. Kemudian dari pengkajian yang sudah kita lakukan, kita bisa merumuskan diagnosis. Perumusan diagnosis juga khas pada keperawatan gawat darurat. Kita akan memulai dengan RW. Diagnosis yang bisa Anda ambil adalah gangguan ventilasi spontan atau bisa juga bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk gangguan pada breathing, Anda bisa mengangkat diagnosis pola nafas tidak efektif. Gangguan pada sirkulasi, Anda bisa mengambil gangguan perfusi jaringan otak, gangguan perfusi jaringan jantung, ataupun gangguan perfusi jaringan perifer. Diagnosis ini bukan menjadi diagnosis mutlak, Anda harus tetap mengembalikan kepada kondisi pasien, mana yang sesuai. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita melakukan evaluasi dan monitoring. Pada kondisi atau ketika pasien dirawat di ruang intensif, maka Anda akan mendapatkan sebuah form khusus untuk evaluasi dan monitoring. Di dalamnya ada bagian bagaimana Anda mengecek hemodinamik. Di sini ada suhu pasien, kemudian MAP atau mean arterial pressure, kemudian ada BP atau blood pressure atau tekanan darah, serta heart rate atau nadi. Bagian kedua adalah pernafasan. Berapa RR-nya pasien? Kalau pasien menggunakan mesin, apa mode ventilasi yang digunakan? Bagian yang ketiga adalah terkait dengan hasil pemeriksaan AGD atau analisis gas darah. Bagian yang keempat yaitu terkait dengan output, berapa pasien minum, berapa pasien yang dikeluarkan cairannya, misalnya melalui muntah, melalui BAB, dan melalui BAK. Demikian penjelasan terkait dengan proses keperawatan di area gawat darurat dan kritis. Semoga bisa dipahami dan bisa diimplementasikan. Insya Allah kita akan bertemu di media pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.